Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, dan juga kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwa ada 3 orang sahabat datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala istri-istri Nabi memberitahukan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka menganggap bahwa ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sangat ringan sekali. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Siapa kita ini dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa beliau baik yang akan datang maupun yang sudah lalu. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Kalau begitu saya akan salat semalam suntuk dan tidak akan pernah tidur." Kemudian yang satu lagi berkata, "Kalau begitu saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka." Kemudian yang satu lagi berkata, "Kalau begitu saya tidak akan menikah selamanya." Maka tatkala ucapan ketiga orang tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka seraya berkata, "Bukankah kalian yang berkata begini dan begitu?" Mereka menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian semua. Walakinni usalli wa arqud. Adapun saya pun salat malam, namun saya pun tidur. Wa asumu wa uftir. Dan saya pun berpuasa, namun saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan saya pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat semangat ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sampai mendatangi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Namun ketika istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, mereka menganggap bahwasanya ibadah yang Rasulullah lakukan itu masih sangat ringan sekali. Maka dengan niatnya yang baik, yang satu ingin salat semalam suntuk, tidak pernah tidur, tidak ingin tidur setiap malam, yang satu lagi ingin berpuasa setiap hari terus menerus, dan yang satu lagi dia tidak ingin menikah dengan wanita manapun selamanya, dan dia hanya ingin berfokus saja kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun ternyata ayuhan fillah, namun nyatanya perbuatan mereka ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang perbuatan mereka karena pada dasarnya perbuatan mereka itu sangat bertentangan sekali dengan kemudahan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mudah. Bahkan perbuatan mereka sangat bertentangan sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya sebatas niat yang baik belumlah cukup. Terkadang seseorang berkata, yang penting niat saya baik, yang penting hati saya baik, yang penting amalannya baik. Maka kita katakan kepadanya bahwa sebatas niat yang baik belumlah cukup, sampai perbuatan tersebut sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menyampaikan seluruhnya, tidak ada yang kurang tidak ada yang kurang sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafah, dalam khutbahnya yang masyhur, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, kemudian di akhir khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Bukankah aku telah sampaikan semuanya kepada kalian?" Kemudian para sahabat menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat jarinya ke langit seraya menunjukkan kepada para sahabat, lalu berkata, "Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah sampaikan seluruhnya." Maka kewajiban kita, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kesalahan dalam beribadah sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yaitu seseorang beribadah sesuai dengan kepuasan dirinya. Bukan seperti itu ibadah. Akan tetapi ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Allah cintai. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya ibadah itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Allah yang berhak diibadahi, maka beribadahlah kepada Allah dengan apa yang Allah ridhai dan Allah cintai. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita yang hendak beribadah wajib terlebih dahulu untuk bermuhasabah, apakah ibadah yang kita kerjakan tersebut ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ternyata tidak ada, maka kewajiban bagi kita adalah meninggalkannya. Karena pada dasarnya ibadah itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Maka kewajiban bagi kita yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hakikat sebenarnya daripada syahadat kita, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ketika seorang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti konsekuensinya yaitu kita senantiasa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita.
baik dalam permasalahan apapun, baik dalam permasalahan keyakinan kita maupun masalah ibadah kita ataupun masalah muamalah kita. Dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'asyiral muslimin, fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada seorang ulama, bukan kepada seorang kiai, bukan kepada kelompok-kelompok tertentu dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dahului Allah dan Rasulnya. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya janganlah kalian dahului Allah dan Rasulnya baik dengan perkataan kalian maupun dengan perbuatan kalian. Bahkan orang yang lebih mendahulukan pendapat dirinya ataupun pendapat orang lain di atas pendapat Rasulullah SAW, maka ia terancam tidak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Rasulullah supaya Allah tidak batalkan amalan kalian sementara kalian tidak merasakannya. Kata para ulama, kalau mengangkat suara saja dapat membatalkan amalan kita, bagaimana jikalau kita mengangkat pendapat diri kita ataupun pendapat orang lain di atas pendapat Rasulullah SAW? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, seseorang yang berjiwa ittiba', seorang yang mengaku mengikuti Rasulullah SAW, dia tidak akan berani mengamalkan ibadah sampai dia pastikan dulu apakah ibadah tersebut ada tuntunannya dari Rasulullah SAW atau tidak. Maka ma'asyiral muslimin, kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, apabila ketika kita ragu apakah amalan yang akan kita kerjakan tersebut ada tuntunannya atau tidak, maka jangan diamalkan dulu sampai benar-benar kita yakin bahwasanya amalan tersebut memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala jalla wa ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم